Tiga provinsi di Sumatera telah menetapkan status tanggap darurat bencana. Lebih dari 400 jiwa meninggal dunia dan angka ini sangat mungkin untuk terus bertambah seiring dengan upaya pencarian dan evakuasi korban yang masih terus dilakukan. Di tengah duka yang dirasakan para korban yang kehilangan keluarga, mereka pun kebingungan di mana harus melanjutkan hidup setelah rumah bahkan ladang mereka disapu habis oleh banjir dan longsor. Kami hadirkan data terkini terkait dengan jumlah korban bencana banjir dan longsor di Sumatera. Kita akan melihat ada banyak angka pemirsa. Namun setiap dari mereka adalah warga negara, saudara-saudara kita yang sedang menderita akibat bencana yang mungkin juga adalah ulah manusia. Memasuki ke dalam pembahasan selanjutnya. Saya Nahwa dan saya Niha. Di sini kami ingin membawakan kembali materi spesifik pada hari ini. Hari ini kita tidak akan sekedar membahas teori atau angka statistik. Kita akan melihat Indonesia dari sisi yang paling dalam. Tepat, hari ini kita akan melihat Pancasila sebagai sesuatu yang hidup, bergerak, dan bernapas di tengah salah satu ujian yang terberat yang dihadapi saudara-saudara kita pada bencana banjir besar yang melanda Sumatera pada bulan Desember hingga sekarang. Data yang masuk ke redaksi kami menunjukkan angka yang memilukan. Berdasarkan Tempo.com, tercatat 1.140 orang meninggal dunia dan lebih dari 399.000 jiwa terpaksa mengungsi. Saat kita melihat gambar rumah yang terendam dan warga yang terjebak, mungkin kita akan bertanya, di manakah peran nilai-nilai kebangsaan kita? Jawabannya ada di sekitar kita. Bencana ini secara tidak langsung menjadi sebuah stres test bagi nilai Pancasila. Mari kita bedah bersama bagaimana setiap sila termanifestasi dalam respons terhadap bencana ini.
Sebelum masuk aksi, kita harus paham kenapa ini terjadi. Nahwa, dari analis ilmiah yang kita dapatkan dari dokumen UNESA, banjir ini bukan sekedar fenomena alam biasa kan? Tepat. Ada kombinasi curah hujan ekstrim akibat perubahan iklim dan degradasi hutan. Namun, di balik teknis itu ada kekuatan besar yang menopang para korban. Ini membawa kita pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Setuju, di tengah keputusasaan, hal pertama yang kita lihat adalah kekuatan spiritual. Doa bersama di pengungsian, uluran tangan dari rumah-rumah ibadah yang menjadi posko, menunjukkan adanya relevansi spiritual. Keyakinan bahwa ada kekuatan lebih besar memberi mereka kekuatan untuk bangkit. Waktu pertama kali kami ajarkan minum pun nggak ada. Cuma sedikit gerimis. Kami kan ada pakai kayu sapu lidi. Disambung pakai kayu kan. Air terjun yang sebelah sini kita berdiri begini tangannya. Pokoknya sampai anak-anak kecil aja yang bayi-bayi kasih minum air ini pakai sari. Berbicara soal aksi nyata, kita harus menyoroti sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradil. Niha, ada sebuah kisah menyentuh dari BBC News Indonesia tentang satu keluarga yang terjebak di hutan selama berhari-hari karena akses terputus. Ya,
Kisah itu sangat dramatis. Disinilah imperatif moral muncul. Para relawan bertaruh nyawa menembus arus deras tanpa memandang suku atau agama korban. Istilah adil dan beradab menjadi nyata saat kita memastikan bantuan tidak hanya sampai, tapi dilakukan dengan tetap menjaga martabat para korban. Ini bukan sekedar memberi paket sembako, tapi soal bagaimana kita menghargai nyawa manusia di atas segalanya. Banjir di Sumatera tidak mengenal batas administrasi. Air tidak peduli Anda di desa mana atau kabupaten apa. Begitu pula dengan bantuan kita. Disinilah sila ketiga Persatuan Indonesia diuji. Benar sekali, kita melihat donasi mengalir dari Sabang sampai Merauke. Orang yang bahkan belum pernah ke Sumatera merasa terpanggil olehnya. Inilah yang disebut koherensi sosial. Bencana justru memperkuat identitas kita. Duka di Sumatera adalah duka bagi seluruh bangsa Indonesia. Identitas kita Indonesia menjadi lebih kuat saat krisis dibandingkan saat situasi normal. Ada tetapinya. Niat baik saja tidak cukup tanpa organisasi. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bekerja sangat aktif di posko-posko. Bagaimana praktik di lapangan, Nahwa? Lihatlah bagaimana keputusan yang diambil oleh tingkat desa. Ada musyawarah cepat antara aparat, tokoh masyarakat, dan relawan untuk menemukan prioritas. Siapa yang harus dievakuasi lebih dahulu? Mana daerah yang paling terisolasi? Keputusan tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui hikmat kebijaksanaan di tengah situasi darurat tersebut. Terakhir, kita bicara soal masa depan pasca bencana. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kunci pemulihan. Betul. Ujian sesungguhnya adalah setelah air surut. Apakah bantuan pembangunan kembali sekolah dan jembatan akan menjangkau desa-desa pelosok? Keadilan sosial berarti memastikan tidak ada ketimpangan baru. Setiap warga harus punya kesempatan yang sama untuk membangun kembali hidupnya, tanpa ada yang tertinggal. Terakhir, kita bicara soal masa depan pasca bencana. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kunci pemulihan. Betul, ujian sesungguhnya adalah setelah air surut. Apakah bantuan pembangunan kembali, sekolah dan jembatan akan menjangkau desa-desa pelosok? Keadilan sosial berarti memastikan tidak ada ketimpangan baru. Setiap warga harus punya kesempatan yang sama untuk membangun kembali hidupnya tanpa ada yang tertinggal. Dan ini juga termasuk mengevakuasi ulah manusia, seperti yang disebutkan dalam rilis Universitas Muhammadiyah Surakarta tentang perlunya keadilan lingkungan agar bencana serupa tidak terulang bagi generasi mendatang. Jadi, jika kita kembali ke pertanyaan awal, di mana Pancasila saat banjir melanda Sumatera? Pancasila ada di dalam doa yang dipanjatkan, di tangan relawan yang menarik perahu karet, di dalam bantuan yang melintas antar kota, dan dalam kebijakan yang berpihak pada mereka yang paling rentan. Peristiwa ini membuktikan bahwa Pancasila bukanlah teks hafalan yang ada di buku pelajaran. Ia adalah etos kerja, ia adalah denyut nadi, dan ia adalah jiwa bangsa kita yang bersinar paling terang di saat-saat tersulit. Tetaplah kuat Sumatera, kami bersama kalian. Saya Nahwa dan saya Niha. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.